warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini. Alhamdulillah dapat terjalin silaturahmi antara orang tua dengan orang tua wali murid, orang tua dengan guru, orang tua dengan wali kelas. Dan ini merupakan bagian terpenting dari pencapaian tujuan pendidikan kita, di mana kita sama-sama berkeinginan anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik. Tentunya keinginan tersebut dapat terwujud dengan adanya kerjasama dan saling komunikasi antara kita semua. Baik, selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu orang tua dan murid, sebetulnya mewakili kepala sekolah ya Pak. Betul lah ya. Tapi karena kepala sekolah katanya diserahkan, insyaallah akan menyampaikan beberapa hal. Nah, pertama sekali sebagai guru, kami mengucapkan selamat datang di SMPN 1 Sungai Tarap. Mohon maaf jika dalam undangan ternyata ditulis jam 8 dan kita mulai jam 9. Dan alhamdulillah walaupun kita terlambat, ternyata masih ada juga orang tua wali murid yang masih juga terlambat. Kalau seandainya kita mulai nanti tentu ketinggalan orang tua atau wali murid dari saudara-saudara kita. Yang ingin kami sampaikan pada hari ini, bahwasanya hari ini adalah hari penerimaan rapor mid semester. Artinya di sini rapor ini merupakan evaluasi dari hasil belajar anak-anak kita selama 3 bulan. Insyaallah 3 bulan lagi anak-anak kita kelas 7 ini akan menjadi siswa kelas 8. Dengan hasil rapor ini kita akan mengetahui sejauh mana hasil belajarnya. Dan sebagai sekolah, sebagaimana disampaikan oleh Hajar Dewantara, bahwa sesungguhnya sekolah itu adalah pembentukan karakter, dan sekolah itu tidak hanya berhenti di lingkungan atau di bangunan pendidikan saja, tapi sekolah itu terus berlanjut di rumah dan di mana-mana. Artinya apa? Pendidikan itu tidak cukup hanya di sekolah, tapi pendidikan itu akan berhasil kalau kita lakukan juga di rumah, kita lakukan juga di masyarakat dan lain sebagainya. Melalui pertemuan hari ini, semoga pertemuan kita ini dapat memahami bahwa kita sama-sama punya visi, yaitu anak-anak yang memang anak-anak yang lebih baik. Terkait dengan kondisi saat ini, bahwa sungguhnya selama ini mungkin kita tidak membolehkan anak main HP, tapi saat ini kita dipaksa untuk menggunakan HP dalam hal pembelajaran. Sebetulnya ini adalah hal positif dalam hal teknologi. Karena apa? Karena di zaman saat sekarang ini segala sesuatu itu berteknologi. Bahkan banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah digantikan oleh robot atau teknologi, sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan yang mengandalkan tenaga itu berkurang. Di antaranya tukang pos. Kalau selama ini kita mengenal tukang pos, tempat berkirim surat, tempat melamar pekerjaan melalui pos. Saat ini orang melamar pekerjaan tidak melalui pos lagi, cukup melalui email atau websitenya. Dan untuk wawancara kita tidak perlu pula menunggu seminggu atau 2 minggu atau bahkan menuju tempat perusahaan tersebut, tapi bisa wawancara melalui Google Meet atau Zoom misalnya. Itu adalah bagian-bagian teknologi itu sangat berpengaruh. Ditambah lagi pekerjaan-pekerjaan yang banyak menggunakan teknologi. Namun di balik itu tentu ada keluhan-keluhan negatif, diantaranya anak main game online,
anak kadang pornografi mudah sekali. Tentu bagian ini adalah mengatasinya dengan beriman dan bertakwa. Kita tingkatkan iman dan bertakwa, semoga anak-anak kita terhindar dari hal-hal negatif. Menyangkut program untuk sama-sama kita menjadikan anak kita yang beriman dan bertakwa ini, ada surat edaran bupati yang harus kita pahami melalui kepala dinas pendidikan, ya, bahwa untuk kegiatan, ya, informasi tentang kegiatan selama bulan Ramadan, ya, bahwa untuk memenuhi minggu efektif pembelajaran selama bulan Ramadan, meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, menanamkan rasa cinta masjid, rumah ibadah dalam usaha peningkatan ibadah pada bulan Ramadan, dan menjadikan masjid, rumah ibadah sebagai sentral aktivitas masyarakat dalam upaya memakmurkan masjid, rumah ibadah, dan membangun sikap karakter berdasarkan nilai-nilai agama, budaya bangsa dan budaya lokal, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan madrasah, pemuka masyarakat terhadap aktivitas peserta didik selama bulan Ramadan, menumbuhkan kesadaran peserta didik generasi muda untuk tidak melakukan perbuatan tercela, terlarang menurut agama, hukum, budaya lokal, dan meningkatkan suasana kebersamaan, kesederhanaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang mendalam sesama peserta didik dan peserta didik dengan anggota masyarakatnya. Oke, jadi pada tanggal 1 sampai dengan 4 April kita libur memasuki bulan puasa. Ini bisa nanti di-share, tapi kan dulu kadang anak awak di pohon nak drop page. Jadi ini diketahui di orang tua yang lewat. Pada tanggal 1 sampai dengan 4 April 2022 libur memasuki bulan puasa. Tanggal 5 sampai dengan 16 April kegiatan tatap muka pada satuan pendidikan SMP. Sementara kegiatan ujian akhir sekolah SMP kelas 9 tanggal 18 sampai dengan 26 April. Sementara tanggal 27 April sampai 7 Mei libur Idul Fitri. Tanggal 9 Mei awal kegiatan tatap muka setelah Idul Fitri. Waktu kegiatan tatap muka pembelajaran selama bulan Ramadan pada satuan pendidikan dilaksanakan dari pukul 8 sampai dengan 12 dan diakhiri dengan sholat zuhur berjamaah. Artinya anak-anak kita pulang setelah sholat zuhur pada bulan Ramadan. Materi kegiatan tatap muka yang pertama yaitu materi peningkatan pengetahuan pemahaman tadi tentang agama, bela negara, adat, budaya, kesehatan yang menunjang kehidupan dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dengan nilai-nilai ABS SPK, penyampaian materi esensial dan hal-hal yang merusak akidah dan bahaya menimbulkan syirik, perdukunan dan ramalan. Selanjutnya tafsir surat Ad-Duha dan penerimaannya dalam kehidupan sehari, hikmah dan keutamaan sholat fardu, rukun dan syarat serta bacaan sholat jenazah, bahaya LGBT dan penanggulangannya, ada pergaulan di era digital dan penerapannya dalam kehidupan sehari, keutamaan meneladani kepahlawanan, kesuksesan Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel, bahaya rokok, gadget atau HP, internet terhadap kesehatan fisik dan mental, bela negara, sejarah PDRI sebagai penyelamat NKRI, Islam dan bela negara, keutamaan kepahlawanan dan kesuksesan Tuanku Muhammad John, Rahma El Indonesia dan Rohana Kudus dalam melawan penjajah, penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Itu beberapa materi yang akan kita sampaikan. Bahkan ya, disebut kan atau dalam hal rukun dan syarat bacaan sholat jenazah. Ini kan tentang sholat jenazah. Jangankan sholat jenazah, ya. Kadang anak itu ketika disuruh baca Al-Fatihah ada yang ada dapat, ada yang salah, ya kan? Jadi kan prihatin awak tuh. Bah jadi generasi awak dulu nanti tuh. Kalau bacaan sholat saja tidak betul. Jadi intinya kita bersama-sama di sekolah dibiasakan, di rumah perlu dibiasakan, karena karakter itu bisa muncul karena dibiasakan. Orang yang jujur tuh bisa menjadi jujur karena dibiasakan jujur. Orang yang tidak disiplin menjadi tidak disiplin karena latihan tidak disiplin. Jadi kita sama-sama membiasakan, sama-sama punya visi ya Pak. Kalau di sekolah dibiasakan, maka di rumah dibiasakan, maka akan terwujudlah
anak-anak itu anak-anak yang lebih baik, beriman dan bertakwa. Kan tujuan awak menyekolahkan anak awak supaya lebih baik. Awak itu, kalau you memang seperti itu, maka kita harus membiasakan hal-hal yang itu untuk. Kalau ditanya sholat subuh, sana ada sholat subuh kayak tadi, kan tidak menunjuk. Nah, bayangkan tuh. Nah, kalau dibiasakan seperti itu, akan jadi anak-anak. Nah, jadi dengan kegiatan bulan Ramadan nanti kita biasakan hal-hal positif itu, karena memang tantangan itu untuk menghadapi realita digital adalah iman dan takwa. Kalau jauh awak dari iman dan takwa, maka selesai lah. Tapi kalau nggak ikuti teknologi, ketinggalan awak. Kan orang teknologi ini, mengalami saya pakai teknologi ini. Bahkan mau urus KTP pakai teknologi, lah. Awak nggak ngerti, awak cuma alhamdulillah anak. Sekarang banyak anak yang lebih tahu dari orang daerah. Jadi jangan salah, memang zamannya ini waktu itu. Kalau tidak awak kajian nak menguasai teknologi, ketinggalan awak. Ya, karena zaman. Tapi untuk mengatasi hal-hal negatif, itu iringi dengan iman dan takwa. Kebiasaan. Penguatan praktik ditambahkan itu praktik sholat, kiraan dan baca sholat. Sesuai dengan karena memang ditemukan anak-anak yang bacaan sholatnya tidak selesai atau tidak tahu, ya, bahkan bacaan gerakan salah, maka akan dilakukan di dosa. Praktik zikir dan doa, praktik yang menjadi tambahan yaitu praktik penyerahan jenazah dan praktik ceramah. Bentuk kegiatan selama Ramadan di sekolah atau di rumah, tilawah, membaca tahfiz, menghafal Al-Quran, sholat fardu berjamaah, khususnya sholat zuhur di sekolah, sedangkan sholat fardu lainnya dilaksanakan di masjid, di musola sesuai domisili peserta didik masing-masing. Sholat sunat seperti sholat duha, tahiyatul masjid dan rawatib untuk qiyamul lail dilaksanakan di masjid musola sesuai dengan domisili masing-masing. Selanjutnya tadarus, membaca Al-Quran, ya, membaca ayat-ayat Al-Quran setiap membuka pembelajaran, zikir khususnya sesudah sholat, setiap memulai pembelajaran, zikir pagi dan zikir sore hari, doa sesudah sholat, memulai pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran, infak dan berbagi takjil, mengucapkan assalamualaikum setiap bertemu, membersihkan masjid dan lingkungan sekolah. Itu beberapa program. Nah, sumbernya nanti selama tetap umrah bisa jadi guru atau bisa dari orang-orang luar yang memiliki kompetensi ini. Tetap pembelajaran tatap muka selama bulan puasa hanya diikuti oleh peserta di SD dan SMP, sedangkan peserta di PAUD menyesuaikan. Penyampaian esensial oleh seluruh peserta didik, sedangkan kegiatan Ramadan diikuti oleh peserta didik beragama Islam, sedangkan peserta didik yang non-Islam menyesuaikan. Tertanda Kepala Dinas Pendidikan Islam. Bapak Ibu, untuk mewujudkan itu, artinya bahwa pendidikan itu adalah pembiasaan. Untuk bukti kalau kita membiasakan anak didik itu, maka dilaksanakanlah pencatatan agenda kegiatan apa yang dilakukan anak awak selama bulan Ramadan. Biasanya kan ada notulen bagaimana Pak? Di notulen itu memang lah ada tuh beberapa item. Namun ada hal-hal yang tidak masuk senang. Ayo tuan anak masuk. Misalnya anak kita menjadi panitia dalam kegiatan rezeki, menjadi protokol di saat ceramah Ramadan, menjadi pembaca walillahi saat Ramadan, atau menang lomba tadarus, menang lomba ini, itu hal-hal yang tidak perlu ditulen, sehingga hal-hal yang seperti itu didokumentasikan, difoto, sehingga nanti ada linknya sampai berbagi. Kok tujuannya sesuai dengan tujuan pendidikan, membiasakan agar anak-anak itu menjadi berkarakter, beriman dan bertakwa. Nyok perilaku kok kita teraja-aja kadang berobok, laku berbagi itu. Kalau tak ini kita biasakan, kasihan agak membiasakan. Kalau mungkin anak awak akan menjadi langsung saya soleh kalau tak awak biasakan soleh. Jadi untuk notulen tidak disediakan di sekolah, boleh membeli di mana saja. Kalau memang tidak bisa membeli misalnya, catat di buku CP2. Itu bagian dari awak sama-sama bekerja sama meningkatkan iman dan takwa untuk anak awak, dan bagian dari mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan agama terhadap anak-anak awak. Percuma kalau awak ajar agama tapi dalam pelaksanaannya anak-anak awak tidak melaksanakan agama, tapi berarti hanya teori ya. Lay Islam, lay beriman kepada Allah, lay sholat, enggak kan?
Jadi pelaksanaan tidak ada, tapi dalam awak menjadi orang Islam. Jadi awak perlu membiasakan ikut tujuannya. Kan saya sepakat Bapak Ibu. Baik. Jadi itu kira-kira untuk notulen. Tapi untuk anda tulis tadi foto. Foto nanti kalau dikirimkan linknya sehingga anak-anak aku bisa mengirim kegiatan seperti itu dan perlu diingatkan sekali lagi bahwa masih ada anak-anak yang kadang karena memang sekolah aku kan baru-baru masih kadang kadang tidak datang sekolah. Itu mungkin perlu perhatian untuk awak. Tujuan anak awak ke sekolah. Apa ke sekolah untuk mencari ijazah? Kalau mencari ijazah banyak orang ambil ijazah ini tidak bodoh gitu kan. Tapi tujuan awak supaya anak awak lebih baik, supaya anak awak mendapatkan ilmu pengetahuan, supaya anak awak memang anak-anak yang memang berbakti pada orang tua nantinya. Dan itu salah satunya dengan pendidikan. Dan mungkin anak awak akan lebih baik tanpa pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya di sekolah, termasuk di rumah, termasuk di masyarakat. Jadi pembiasaan di rumah bagian dari pendidikan di masyarakat atau di keluarga. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bos? Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu menuju kelas masing-masing awak untuk menerima rapor dari orang tua wali murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.